Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Oke, tanpa banyak cakap lagi langsung saja kita gaskan ya. Film dimulai 5 orang marinir Amerika bernama Sean, Carter, Greg, Stephen, dan Kevin sedang merayakan ulang tahun si Sean bersama rekan-rekannya serta pasangan mereka masing-masing. Sedangkan di negara Kolombia, tepatnya di kota Bogota, seorang pasukan khusus bernama Alvaro sedang liburan bersama keluarga kecilnya. Tapi sungguh malang tidak bisa ditolak karena beberapa saat kemudian terjadi ledakan besar yang mengakibatkan istri dan anaknya tewas di tempat. Besok harinya saat pemakaman istri dan anaknya, seorang jenderal bernama Carlos mendekati si Alvaro lalu mengucapkan turut berduka cita. Si Carlos pun memberitahu kalau pelaku peledakan tersebut adalah kelompok pemberontak di negara mereka, yaitu VRC. Setelah kepergian Jenderal Carlos, di hadapan peti mati istri dan anaknya, si Alvaro berjanji akan balas dendam. Film berlanjut di sebuah pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat. Si Sean menemui komandannya, tapi si komandan justru mengajak si Sean keluar. Sambil jalan, si komandan menceritakan tentang pemberontakan VRC yang ada di Kolombia. Si komandan juga menunjukkan foto-foto kejahatan kelompok tersebut. Mendengar cerita atasannya, si Sean pun bertanya tugas apa yang harus dilakukan timnya. Dan si komandan menyuruh tim si Sean melakukan pengintaian di Kolombia. Film berlanjut, si Sean mengadakan rapat kecil serta membuat perencanaan bersama timnya. Di sini si Sean menunjukkan foto satelit yang menunjukkan tempat yang akan mereka intai. Dan tugas utama mereka adalah mengamati apa yang terjadi di tempat tersebut serta merekamnya. Malam harinya di dalam pesawat, si komandan memberitahu informasi terbaru dari Intel yang mengatakan ada pertemuan antara kelompok pemberontak dengan perwakilan pemerintahan Kolombia. Si komandan menyuruh tim si Sean ke sana serta mengingatkan mereka supaya hati-hati dan tetap waspada. Menjelang pagi hari, pesawat yang mereka tumpangi sudah memasuki wilayah Kolombia. Si Sean dan timnya pun langsung terjun. Begitu mendarat, mereka langsung menyiapkan perlengkapannya lalu menuju lokasi dengan menaiki perahu karet. Sedangkan di kantornya, si komandan menerima tamu dari kedubes Amerika yang di Kolombia, yaitu seorang wanita bernama Nicole. Saat menonton gambar visual pergerakan tim si Sean, si Nicole mengungkapkan jangan sampai tim tersebut terdeteksi. Karena jika pemerintahan Kolombia mengetahui operasi yang ilegal di tanah mereka, takutnya akan merusak kerjasama antara dua negara dalam pemberantasan narkoba. Film berlanjut setelah menggunakan perahu karet, si Sean serta rekan-rekannya berjalan kaki menyusuri hutan belantara menuju lokasi. Saat mendekati lokasi, si Sean menugaskan si Stephen naik ke puncak gunung karena dia seorang sniper sekaligus mengaktifkan kamera perekamnya. Sedangkan si Sean dan yang lainnya secara perlahan-lahan mendekati sebuah gedung pertemuan antara perwakilan pemberontak dengan perwakilan pemerintahan Kolombia yang diwakilkan Jenderal Carlos. Di dalam gedung, Jenderal Carlos sedang berpidato tentang pentingnya mengakhiri segala bentuk kekerasan yang terjadi di negara mereka. Dan perwakilan pemberontak pun menyambutnya dengan tangan terbuka. Tak lama kemudian si Stephen melihat pergerakan pasukan lain ke tempat tersebut. Dia pun menyuruh rekan-rekannya pergi dari sana. Tapi semua itu sudah terlambat karena kelompok yang baru datang tersebut langsung menerobos masuk, lalu melenyapkan semua yang ada di ruangan pertemuan tersebut selain Jenderal Carlos yang hanya terluka di lengannya. Setelah itu masuklah pemimpin kelompok penyerang
yang ternyata adalah si Alvaro. Di sini si Alvaro langsung memberi perintah kepada pasukannya untuk menangkap dan membunuh tentara Amerika yang ada di lokasi sekitar. Di sini kita dibuat penasaran dari mana si Alvaro tahu kalau tim Sissean ada di lokasi tersebut, hingga terjadilah pertempuran sengit yang mengakibatkan si Greg dan si Stephen tewas tertembak serta si Kevin tertangkap. Film berlanjut karena kalah jumlah Sissean dan si Carter terus berlari ke dalam hutan. Saat istirahat sejenak, Sissean mengutarakan kecurigaannya kalau kelompok penyerang tersebut adalah pasukan khusus negara tersebut, dilihat dari keahlian tempurnya. Karena dulu yang melatih pasukan khusus Kolombia adalah pasukan baret hijau Amerika. Sedangkan di Amerika, si Nicole memberitahu si komandan kalau barusan dia mendapat telepon dari kedubes di Kolombia tentang pertempuran tim Sissean. Karena si komandan tidak mengerti apa yang dimaksudnya, si Nicole pun menghidupkan TV yang ada di ruangan tersebut, di mana seorang reporter sedang melaporkan berita di lokasi kejadian bahwa militer Amerika menyerang pertemuan kelompok pemberontak dan perwakilan pemerintahan Kolombia. Film berlanjut, Sissean menghubungi si komandan. Begitu terhubung, dia pun menceritakan tentang adanya kelompok lain yang menyerang saat berlangsungnya pembicaraan damai antara perwakilan pemberontak dengan pemerintahan Kolombia. Mendengar hal tersebut, si Nicole langsung pergi untuk menelepon ke dubes Kolombia. Si komandan pun bertanya tentang keadaan tim Sissean, dan Sissean pun melaporkan tentang 2 orang rekannya tewas serta si Kevin yang tertangkap. Dia juga mengutarakan kecurigaannya kalau kelompok penyerang tersebut adalah pasukan khusus Kolombia. Mendengar itu, si komandan memberitahu koordinat penjemputan, lalu memerintahkan mereka berdua menuju ke sana untuk dievakuasi. Awalnya Sissean menolak karena mereka berdua ingin menyelamatkan si Kevin, tapi dengan tegas si komandan menyuruh melakukan apa yang diperintahkannya. Untuk penyelamatkan si Kevin, si komandan berjanji akan mengirim pasukan khusus lainnya ke sana. Mendengar perintah dan janji si komandan, dengan berat hati Sissean pun menurutinya. Sedangkan di tempat lain, si Kevin dihajar lalu dimasukkan ke sel. Sambil merekamnya, si Alvaro bertanya siapa yang mengirim dan apa tujuan mereka datang ke Kolombia. Tanpa rasa takut, si Kevin justru mengejek dengan mengatakan kalau tujuan mereka adalah mencari cewek cantik yang ada di negara tersebut. Singkat cerita, Sissean dan si Carter tiba di lokasi penjemputan, tapi saat ingin mendarat, pilot helikopternya justru menerima perintah untuk segera meninggalkan wilayah Kolombia tanpa membawa mereka berdua. Si pilot hanya patuh lalu kembali ke markas, padahal mereka sudah dekat. Sedangkan di ruangannya, si komandan marah-marah kenapa helikopternya tidak mendarat. Si Nicole pun ngomong kalau mereka diperintahkan untuk tidak melakukannya. Kembali ke tempat Sissean di mana mereka ditembaki tentara Kolombia yang baru tiba. Mereka pun melakukan perlawanan hingga berhasil meloloskan diri. Kita ke Amerika di mana si komandan meminta si Nicole menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi dan siapa yang memerintahkan pembatalan penyelamatan anak buahnya. Si Nicole pun menjawab kalau itu semua atas perintah Washington, karena Amerika ingin menyelesaikan permasalahan ini secara diplomatik. Si Nicole pun menghidupkan TV di mana reporter di negara Kolombia sedang memberitakan kalau pemimpin pemberontak akan meningkatkan aksi teror mereka melawan pemerintahan Amerika. Dan pemerintah Kolombia telah mengeluarkan pernyataan yang menyalahkan aksi militer Amerika. Si reporter juga menunjukkan video saat kejadian serta si Kevin yang tertangkap. Hingga beberapa saat kemudian, beberapa anggota CIA di bawah kepemimpinan si Dob datang langsung mengatakan kalau mereka mendapat kuasa dari NSA untuk mengendalikan ruangan tersebut. Mendengar itu, si komandan hanya bisa pasrah karena itu adalah perintah NSA. Film berlanjut, si Alvaro menemui si Kevin di selnya.
Di sini si Alvaro cerita tentang kelompok pemberontak yang membunuh istri dan anaknya. Mendengar itu si Kevin pun bertanya kenapa mereka juga membunuh tentara Kolombia yang ada di pertemuan tersebut. Si Alvaro pun mengatakan siapapun yang menginginkan perdamaian dengan kelompok pemberontak akan menjadi musuhnya. Setelah itu dia keluar ruangan. Sedangkan di sebuah perkampungan, si Sean dan si Carter memasuki sebuah rumah lalu mengganti pakaian mereka supaya tidak mencolok. Setelah itu mereka nonton TV di mana Presiden Kolombia sedang melakukan konferensi pers yang menuduh mereka sebagai pembunuh serta mengacaukan pembicaraan damai antara kelompok pemberontak dengan pemerintah. Si Carter pun menunjuk video yang sedang tayang lalu mengatakan kalau itu bukan rekaman video mereka. Si Sean pun mencurigai ada kelompok yang tidak menginginkan perdamaian tersebut dan menjadikan mereka sebagai kambing hitam. Setelah itu dia melihat Jenderal Carlos sedang terbaring di rumah sakit sambil melakukan wawancara. Si Sean pun mengenalinya karena saat kejadian dia yang memimpin pertemuan tersebut. Si Sean pun merasa senang karena si Jenderal bisa dijadikan saksi kalau mereka tidak bersalah. Singkat cerita, dengan keahliannya si Kevin berhasil melepaskan ikatannya, sedangkan di luar si Sean dan si Carter baru tiba. Mereka berdua pun berbagi tugas serta strategi penyelamatan si Kevin. Kita ke dalam markas di mana si Kevin berhasil mengelabui anggota si Alvaro lalu melumpuhkannya. Setelah itu terjadilah baku tembak dibantu si Sean dan si Carter hingga mereka bertiga berhasil meninggalkan tempat tersebut. Film berlanjut dengan melakukan penyamaran. Si Sean menemui Jenderal Carlos di rumah sakit setelah melumpuhkan seorang tentara yang menjaga di depan kamarnya. Begitu bertemu, si Sean mengucapkan turut prihatin atas apa yang terjadi dengan anak buahnya. Tapi dia juga gak terima karena pemerintah Kolombia menyalahkan mereka dan menyebut mereka sebagai pelakunya. Untuk itu dia meminta si Carlos mengatakan di hadapan media tentang fakta yang sebenarnya bahwasanya bukan mereka pelakunya. Tapi si Carlos menolaknya dengan alasan pemerintah dan rakyat Kolombia akan menyuduhnya sebagai pengkhianat karena membela Amerika. Lain hal kalau si Sean punya bukti. Dia pun memberikan nomor HP-nya kepada si Sean dan menyuruhnya menelepon apabila menemukan buktinya. Film berlanjut, si Carter bertanya kepada si Sean apa hasil pertemuannya dengan Jenderal Carlos. Si Sean pun menceritakan kalau si Carlos mau membantu apabila mereka mempunyai bukti. Mendengar itu si Kevin pun teringat dengan kamera si Steven lalu memberitahunya kepada si Sean karena mungkin saja hasil rekamannya bisa dijadikan bukti. Mereka bertiga pun memutuskan untuk kembali ke lokasi kejadian mencari kameranya. Saat istirahat, si Sean menelepon komandannya lalu memberikan laporan kalau si Kevin sudah berhasil diselamatkan. Si komandan pun menceritakan tentang laporan intel yang bertugas di Venezuela bahwasanya tangan kanan Jenderal Carlos yang bernama Riveri ikut terlibat pengeboman yang terjadi di kota Bogota baru-baru ini. Mendengar fakta tersebut, si Sean pun merasa bingung. Selesai telepon-teleponan dengan atasannya, si Sean menelepon Jenderal Carlos lalu mengatakan kalau mereka mempunyai buktinya. Dia pun meminta si Jenderal datang ke lokasi yang diberitahukannya nanti jam 5 sore. Si Jenderal pun mengiyakannya. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan jauh, si Sean dan rekan-rekannya tiba di lokasi dan si Kevin berhasil menemukan kameranya. Tapi saat menonton isi rekamannya, si Carter memberitahu kalau si Alvaro bersama anggotanya sedang menuju ke arah mereka. Melihat hal tersebut, si Sean pun bertanya-tanya dari mana kelompok si Alvaro tahu keberadaan mereka. Si Sean pun mengajak rekannya melumpuhkan kelompok si Alvaro tanpa menggunakan senjata hingga mereka berhasil melenyapkan semua anggota si Alvaro.
Saat si Sean selesai menghajar si Alvaro, datanglah Jenderal Carlos sambil menyandra si Carter. Dia pun meminta buktinya kepada si Sean, dan si Sean pun menyuruh si Kevin menyerahkannya. Di sini si Sean merasa kaget mendengar fakta baru, kalau ternyata si Alvaro adalah anggota Jenderal Carlos. Si Carlos pun menceritakan masa kecilnya di mana kelompok pemberontak membunuh ayahnya di hadapannya, dan sejak saat itu dia bercita-cita menjadi tentara untuk memburu mereka. Setelah itu si Carlos memerintahkan si Alvaro untuk menembak si Sean dan menyuruh tangan kanannya merekamnya. Rivera, videotape. Mendengar nama Rivera disebut, si Sean pun teringat dengan omongan komandannya. Dia pun menceritakannya kepada si Alvaro kalau pengeboman yang terjadi di kota Bogota didalangi si Rivera, bukan kelompok pemberontak. Mendengar itu si Alvaro pun mengkonfirmasinya kepada si jenderal, tapi dengan santai si Carlos mengatakan kalau istri dan anaknya meninggal sebagai pahlawan Kolombia dan 2 nyawa tidak sebanding dengan takdir negara mereka. Mendengar itu si Alvaro pun emosi dan berniat menembak, tapi si Carlos lebih dulu menembaknya. Si Sean pun memanfaatkan kesempatan lalu mengirim si Rivera ke alam lain. Begitu juga si Alvaro yang langsung menembak si Jenderal Carlos hingga pindah alam. Akhir cerita si Sean menyerahkan rekamannya kepada si Alvaro dan memintanya membersihkan nama baik mereka, dan film pun selesai.